Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kami dari kelompok 8 ingin membahas studi kasus pada anak sekolah dasar tentang kecanduan gadget. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syekh Ali Syekhul Bahri dan ada rekan saya Anissa Fitriani, Rita Fauzia. Baik, di sini saya akan membahas studi kasus tentang gadget pada anak sekolah dasar. Perkembangan zaman saat ini sudahlah sangat pesat dan kompleks, di mana banyak sekali perubahan di berbagai bidang yang semuanya itu memiliki keterkaitan dengan satu sama yang lain, baik di bidang pendidikan, teknologi, maupun sosial. Namun banyak perubahan yang saling signifikatif terdapat pada bidang teknologi karena sekarangnya telah berada di zaman era milenial yang bisa dikaitkan dengan sebagai era digital atau teknologi. Hampir di setiap bagian kehidupan manusia ini bergantung pada teknologi. Akibat begitu leluasanya perkembangan dunia teknologi saat ini, maka secara langsung maupun tidak langsung telah mengubah gaya hidup manusia yang awalnya masih normal menjadi gaya hidup yang serba digital serta menciptakan kebiasaan-kebiasaan baru. Dalam hal ini, penggunaan gadget secara konstan akan berdampak pada perilaku dan kepribadian anak dalam keseharian. Bagi anak-anak yang sering menggunakan gadget, ia akan merasakan sangat bergantung pada gadget. Bahkan menjadi kegiatan menggunakan gadget, maka ia akan tergantung pada gadget di kegiatan sehari-hari. Sebab itu saat ini banyak sekali anak-anak yang lebih sering bermain gadget daripada bermain pada teman-temannya, seperti bermain bola, bermain layangan, dan lain sebagainya. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan karena masa anak-anak di lingkungan sekitar identik dengan sifat yang belum stabil serta mempunyai rasa keingintahuan yang besar sehingga dapat meningkatkan perilaku konsumsi pada anak. Kebanyakan anak lebih meningkatkan bermain gadget daripada melakukan rutinitas yang sama saja dilakukan pada anak seusia itu. Tak jarang juga anak yang mengabaikan perintah orang tua demi fokus pada gadget. Mengkhawatirkannya lagi saat anak sudah fokus dan terlalu asik pada gadget. Gadget yang sudah di tangan, dia tidak akan memperdulikan lagi pada sekelilingnya. Bahkan menengok kanan kiri pun dia tak mau. Hal ini didukung oleh para orang tua yang menganggap ini biasa-biasa saja, dengan melarang anaknya untuk tidak bermain gadget agar tidak membantah, agar tidak rewel dan susah diatur. Hampir setiap anak saat ini telah menggunakan gadget. Kondisi ini ditandai dengan adanya berita yang menganggap bahwa Indonesia termasuk salah satu dari 10 negara dengan mempunyai peminat gadget yang sangat tinggi. Baik, pengertian gadget yaitu gadget dalam bahasa Indonesia atau gawai merupakan istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang merujuk pada suatu peranti atau instrumen yang berukuran kecil yang memiliki fungsi praktis yang spesifis pada setiap perangkatnya dibandingkan dengan teknologi sebelumnya. Gadget atau desain lebih pintar karena memiliki fitur lengkap dibandingkan dengan teknologi normal pada masanya. Gadget merupakan wujud dari perkembangan teknologi saat ini. Bahkan uniknya gadget dijadikan sebagai keharusan yang harus dimiliki oleh setiap individu, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Gadget sejatinya mempunyai ruang lingkup yang cukup luas. Artinya gadget merupakan suatu istilah untuk menggelompokkan macam-macam teknologi mini yang mempunyai multifungsi seperti smartphone, handphone, iPod, netbook, BlackBerry, dan lain sebagainya. Gadget umum diciptakan untuk menggunakan aktivitas manusia dalam hal-hal yang positif. Usia sekolah dasar yang berusia 6-12 tahun sejatinya belum memiliki jiwa yang stabil
Itu artinya anak belum bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya. Dilihat pada objek utama pada penelitian ini menunjukkan bahwa anak tersebut belum memfilter dengan baik apa yang ia terima. Terbukti ia menggunakan gadget hanya untuk kesenangannya saja, seperti bermain game, menonton video di YouTube dan sosial media. Bahkan intensitas penggunaan gadget anak tersebut melebihi batas wajar, yakni sehari 3 kali dengan durasi 1 jam, bahkan lebih dalam sekali pemakaian. Hal ini sudah berlangsung selama kurang lebih setengah tahun dan sampai saat ini sudah terlihat sekali dampak yang ditimbulkan. Memang udah sewajarnya anak dikenalkan dengan teknologi gadget yang ada sekarang agar anak tidak ketinggalan perkembangan zaman. Namun tentunya hal tersebut tidak terlalu berlebihan dalam mengenalkannya. Hal ini sangat tidak baik bagi tubuh kembang anak. Jika anak berlebih dengan gadget, bahkan sampai kecanduan, maka anak akan sulit diatasi karena ia udah menganggap bahwa gadget lebih dari sekedar teman. Pada orang dewasa umumnya waktu yang dihabiskan untuk menggunakan gadget berkisar 1-4 jam dalam sekali pemakaian, serta dalam sehari dapat memakai gadget berkali-kali. Kondisi ini tidak sewajarnya disamakan dengan usia anak-anaknya. Penggunaan gadget pada anak-anaknya harus dibedakan atau diminimalisir dibandingkan dengan orang dewasa, karena jika hal ini disamakan maka bukan tak mungkin akan menimbulkan dampak negatif bagi anak. Salah satunya, rasa kecanduan terhadap gadget akan cepat dirasakan. Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi khususnya gadget bagi anak adalah 5-6 jam per hari. Waktu tersebut lebih lama dibandingkan waktu untuk belajar dan bahkan hampir sama dengan waktunya tidurnya. Selain itu, penggunaan gadget dapat berdampak positif dan negatif yang dapat berlangsung dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dari sekian dampak negatifnya yang paling banyak diantaranya: yang pertama, sering mengabaikan perintah orang tua. Yang kedua, waktu belajar terganggu atau prestasi menurun. Yang ketiga, bahasa anak melebihi sistem bahasa pada fase anak umumnya. Yang keempat, kecanduan atau adiksi. Yang kelima, perkembangan otak anak terlalu cepat tanpa melalui step by step. Namun ternyata masih menyisakan dampak positif bagi anaknya seperti ini. Yang pertama, pola pikir yang berkembang pesat tanpa disertai tahapan yang sesuai. Yang kedua, media sosialisasi. Yang ketiga, melatih kreativitas. Dampak-dampak tersebut, jika penggunaan gadget berlangsung secara terus-menerus tanpa adanya pengawasan, maka bukan tidak mungkin akan ditimbulkan banyak lagi dampak negatifnya bagi anak. Untuk itu, peran keluarga dibutuhkan untuk mengawasi, membimbing, serta memperingatkan anak dalam penggunaan gadget. Dapat disimpulkan bahwa mereka belum ada aturan dan konsisten dalam mengasuh anak. Artinya, peran keluarga bukan hanya melalui lisan saja, tetapi juga disertai dengan tindakan. Contohnya, jika anak diperingatkan untuk berhenti bermain gadget, tetapi anak tersebut tuh malah mengabaikannya. Hal ini perlu adanya tindakan dari keluarga. Berdampak positif jika orang tua selalu mengawasi penggunaan gadget pada anak serta mengajarkannya dalam hal positif, namun juga berdampak negatif jika orang tua tidak memberikan fasilitas gadget tanpa adanya pengawasan. Dampak positif diantaranya meningkatkan kemampuan bahasa, mengikuti perkembangan teknologi, menghilangkan rasa jenuh belajar, dan internet pendukung akademis. Sedangkan negatifnya yakni kesehatan, kecanduan, sosialisasi yang berkurang,
daya pikir yang lemah, serta anak jadi pemalas. Oleh karena itu, orang tua harus menerapkan pola digital penting bagi anak-anaknya. Dapat dipakai setiap keluarga umumnya yang mempunyai masalah sama untuk mencegah terjadinya kecanduan pada gadget pada anak, diantaranya 1. Membuat aturan bersama kapan dan beberapa lama anak boleh menggunakan gadget. Yang kedua, keluarga harus mengawasi secara aktif sehingga anak pun akan meminta izin pada keluarga jika hendak menggunakannya. Ketiga, keluarga harus mendampingi anak saat menggunakan gadget serta membimbing anak dalam mengoperasikan gadget dalam hal positif serta media pelajar. Yang keempat, berikan hukuman yang bersifat mendidik terhadap anak jika anak mengabaikan perintah keluarga. Dan yang terakhir, gadget sebaiknya disimpan oleh orang tua dan diserahkan secara penuh kepada anaknya. Di kondisi tersebut, maka penting untuk dilakukannya oleh orang tua, yaitu 1. Memberikan pemahaman tentang dunia internet dan gadget. Yang kedua, pantau aktivitas internet anak melalui aplikasi penyadap khusus atau mengecek secara rutin setiap harinya. Yang ketiga, batasi waktu penggunaan gadget pada anak. Yang keempat, berikan peraturan secara tegas apa saja yang tidak boleh diakses dalam gadget pada anak-anak. Dan yang terakhir, menjalin komunikasi yang terbuka dua arah dengan anak. Jadi kesimpulannya, yakni dampak negatif keseluruhan. Anak sering mengabaikan perintah orang tua, waktu belajar terganggu atau prestasi menurun. Serta bahasa anak melebihi sistem bahasa pada fase anak umumnya. Perkembangan otak anak terlalu cepat tanpa mengetahui step by step. Kecanduan dan gangguan kesehatan. Dampak positif keseluruhannya seperti melatih kreativitas, belajar berbagi, dan media sosialisasi. Sedangkan untuk dampak gadget terhadap kepribadian anak sekolah dasar dapat diklarifikasikan sebagai temperamental, pola pikir yang berkembang sangat pesat tanpa disadari adanya tahapan yang sesuai. Peran keluarga bukan hanya membimbing dan mengingatkan saja, tetapi juga keluarga harus berperan aktif membantu dalam anak proses perkembangannya. Berikut contoh dari penggunaan gawai yang berlebihan, sehingga malas untuk belajar. Astagfirullahaladzim, HP terus HP. Dari pagi bapak perhatiin main HP mulu kamu. Apaan sih Pak? Orang baru aja main HP. Baru apanya, dari pagi bapak perhatiin kamu main HP. Baru Pak, ini baru main HP Pak. Tuh, lihat kakak kamu tuh, belajar. Ya udah sih Pak, nggak usah banding-bandingin aku dong. Aku gak ngebanding-bandingin, Neng. Ya udah aja Pak, suka-suka saya. Kok kamu begitu sih? Udah ganti sama bapak kamu. Ya terus kenapa masalahnya? Ini handphonenya. Pak, udah dong Pak. Sekian dan terima kasih.